Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Maha Pemurah, Maha Kasih. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh taat terhadap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-2. Tertulis demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Saudara yang dikasihi Tuhan, mental tidak menyadari atas apa yang kita punya seringkali membuat kita tidak menyadari potensi diri kita. Tidak sedikit orang yang berkata, "Seandainya saya punya apa yang dipunyai orang lain, saya akan bisa lebih baik dan bahagia. Seandainya saya punya seperti yang dia miliki, saya akan bisa melakukan banyak hal. Seandainya saya memiliki ini dan itu, saya akan dapat mengatasi persoalan dan dapat mencapai yang saya inginkan." Sikap seperti inilah yang membuat kita seringkali terbatas dan tidak maju dalam hidup ini. Padahal Tuhan seringkali menghendaki agar kita memakai apa yang ada pada kita. Prinsipnya adalah melihat potensi yang di dalam, bukan di luar. Dalam ayat ini kita membaca tentang seorang janda yang menghadapi situasi yang sangat sulit. Suaminya telah meninggal dan sekarang dia harus menghadapi penagih hutang yang ingin mengambil kedua anaknya sebagai budak. Keadaan ini merupakan saat-saat yang penuh dengan tekanan dan ketidakpastian dalam hidupnya. Kadangkala saudara, kita juga menghadapi tantangan yang besar seperti ini dalam hidup kita, yang bisa sangat menguji iman dan keyakinan kita. Ketika ibu janda ini menghadapi masalahnya, ia pergi kepada Nabi Elisa. Ia mencari Tuhan. Ia tidak mencari pertolongan dari yang lain, tapi mencari Tuhan melalui seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Dalam situasi yang sulit, kemana kita pergi? Apakah kita mencari Tuhan atau mencari alternatif yang lain? Carilah Tuhan, saudara, sebab hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Kita dapat berdoa, menyampaikan permohonan kita kepadanya. Tuhan mendengar dan sanggup menolong kita. Kita baca dalam ayat ini bahwa suami dari ibu janda ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Ia adalah seorang nabi juga. Tapi ternyata mereka mengalami kesulitan dalam keuangan, yaitu hutang yang membawa kesukaran. Ternyata saudara, bisa saja terjadi bahwa orang yang takut akan Tuhan mengalami pergumulan dan kesukaran dalam hidupnya. Tapi dalam segala keadaan kita jangan pernah putus asa, tapi andalkan Tuhan selalu dalam menghadapi setiap masalah. Di ayat yang kedua kita baca bahwa Nabi Elisa bertanya kepada ibu janda itu, "Apakah yang kamu punya di rumah?" Ibu itu berkata, tidak ada yang ia punyai kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ternyata dari buli-buli berisi minyak itulah kuasa Tuhan bekerja dan menolong ibu ini keluar dari masalahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita perlu memikirkan apa yang ada pada kita. Jangan apa yang ada pada orang lain. atau apa yang kita tidak miliki.
Dan pakailah apa yang ada pada kita untuk keluar dari segala persoalan kita dengan pertolongan Tuhan. Apa yang kita punya, meskipun nampak kecil dan tidak berguna, dapat dipakai dan diberkati Tuhan untuk membawa kita keluar dari masalah dan hidup dalam berkat-Nya. Ingatlah akan 5 roti dan 2 ikan yang dapat dilipat gandakan Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan dapat memakai yang kecil untuk melakukan hal yang besar. Begitu juga Tuhan dapat memakai hidup kita dan apa yang ada pada kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar yang di luar dugaan dan bayangan kita. Mari percayakan hidup kita selalu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, cari Tuhan, agar hidup kita dipakainya dengan kuasa-Nya dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang Maha Baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti satu kebenaran, bahwa kami perlu melihat apa yang ada pada diri kami, talenta, karunia, dan segala hal yang Tuhan percayakan pada kami. Hal-hal yang kelihatannya kecil dan tidak berguna nampaknya, tapi ketika kami menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan dapat memakainya untuk perkara-perkara yang besar. Ajar kami Tuhan untuk mempercayakan hidup kami dan segala apa yang ada pada kami untuk dipakai Tuhan. Kami percaya ada hal-hal besar, perkara-perkara ajaib yang Tuhan akan kerjakan melalui hidup kami dan melalui apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus supaya kami semakin mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Malam ini kembali kami mau beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan atas setiap kami. Naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami hati yang tenang, pikiran yang damai, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru yang dari Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia ini, agar Tuhan melawat dan menjamah setiap hati, supaya setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu Tuhan dan percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.